Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Dina Ulfia sebagai pemateri pertama untuk materi ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang evolusi wirausaha. Seperti yang kita ketahui bahwa kewirausahaan itu berasal dari bahasa Perancis yakni entrepreneur yang berarti melakukan. Dengan demikian, wirausahawan bisa diartikan sebagai seorang yang melakukan kegiatan, mengorganisir dan mengatur. Namun, definisi tersebut masih terlalu umum sehingga diperlukan penggalian lebih dalam terkait dengan definisi ini. Kemudian, jika melacak jejak sejarah istilah kewirausahaan, maka mau tidak mau kita harus kembali ke abad 18 di Perancis, di mana seorang ekonom bernama Richard Cantillon menghubungkan suatu kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi dengan kewirausahaan tersebut. Selain itu, praktek kewirausahaan juga bisa dilacak di Inggris. Selama periode yang sama, revolusi industri telah terjadi di mana para wirausahawan memainkan peranan yang penting dalam mengambil resiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada. Kemudian pada abad tersebut pergabungan antara kewirausahaan dengan ekonomi telah menjadi norma yang diterima sejak lama. Kenyataannya hingga tahun 1950 tersebut kebanyakan definisi dan referensi yang berkaitan kewirausahaan dari para ekonom. Misalnya Cantillon pada tahun 1725, Jean Baptiste Say pada tahun 1803 dan Yes Sculptor pada tahun 1934 yang kesemuanya menulis tentang kewirausahaan dan pernyataannya terhadap pembangunan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, selama beberapa dekade berikutnya ada juga upaya-upaya untuk mendefinisikan kewirausahaan. Antara lain disebutkan bahwa kewirausahaan mengandung suatu kegiatan kerja yang secara umum berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin. Ia adalah suatu fenomena yang terjadi dalam aspek kepemimpinan yang sangat luas. Oleh karena itu dalam kewirausahaan ada kesepakatan bahwa kita berbicara mengenai kebiasaan yang mencakup yang pertama itu pengambilan insentif, pengorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengarahkan sumber-sumber dan sinasi kepada praktiran praktis, dan yang terakhir itu pengambilan risiko dan kemungkinan gagal. Di luar definisi tersebut, Robert C. Ronstadt juga menyusun suatu definisi kewirausahaan. Nah, adapun definisi kewirausahaan yang dimaksud di sini adalah kewirausahaan adalah suatu proses peningkatan kesejahteraan yang dinamis. Kesejahteraan diciptakan oleh yang menghadapi risiko terbesar dari sisi modal, waktu, dan komitmen untuk memberi nilai pada suatu produk dan jasa. Kemudian saat ini seorang wirausahawan dipandang sebagai inovator atau seorang pembangun yang mengenal atau meyakini dan menangkap kesempatan, merubah kesempatan tersebut menjadi gagasan-gagasan yang layak untuk dilaksanakan dan akan mempunyai pasar, memperoleh nilai tambah, usaha, uang, atau keterampilan setiap waktu. Nah, seorang wirausahawan di sini menjadi resiko dari pasar yang kompetitif sebagai pendorong untuk melaksanakan gagasan-gagasannya dan akan memperoleh imbalan dari usaha tersebut. Para wirausahawan adalah katalis progresif dalam perubahan di dunia usaha. Mereka adalah pemikir independen yang berani mengambil langkah berbeda dari orang lain. Literatur menyangkut penelitian kewirausahaan juga menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam karakteristik seorang wirausahawan. Yang terpenting dari karakter tersebut adalah inisiatif individu, di mana kemampuan mengkondisikan sumber-sumber yang ada, keterampilan manajemen, keinginan untuk otonom, dan keberanian untuk mengambil resiko.
Karakteristik lainnya adalah tingkat keagresifan, tingkat kekompetitifan, orientasi tujuan, kepercayaan diri, tingkat intuisi, dan lain-lain. Apapun kegiatan tertentu yang dilakukan oleh para wirausahawan saat ini, mereka telah dipandang sebagai pahlawan terwujudnya suatu perubahan yang bebas. Banyak di antara mereka menggunakan inovasi dan kreativitas untuk membangun perusahaan besar. Banyak orang yang menganggap para wirausahawan sebagai pionir yang bergerak di garis terdepan bisnis. Baik, itulah hanya pemaparan materi dari saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slinda. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang mitos mengenai kewirausahaan. Selama ini di masyarakat telah muncul berbagai mitos mengenai kewirausahaan. Sebagian pihak berpendapat bahwa berbagai mitos ini muncul karena kurangnya penelitian mengenai kewirausahaan. Para peneliti kewirausahaan tentunya bisa merasakan bahwa bidang ini masih terus berkembang, sehingga memang banyak mitos yang masih menjadi kepercayaan masyarakat karena belum tergusur oleh hasil penelitian ilmiah yang membantah kebenaran kepercayaan semacam itu. Nah, berikut ini disajikan sebuah mitos yang paling sering muncul di masyarakat mengenai kewirausahaan. Adapun mitos yang pertama itu, wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan bukan pemikir. Nah, walaupun memang benar bahwa kewirausahaan cenderung merupakan orang yang lebih suka bertindak, namun tidak benar apabila mereka bukan digolongkan sebagai orang yang pemikir. Sebagai contoh, sekarang ini lebih disukai bisnis plan yang jelas dan juga lengkap, yang menunjukkan bahwa wirausahaan juga dituntut untuk berpikir. Nah, bagi wirausahaan berpikir sama pentingnya dengan kecenderungan mereka untuk bertindak. Mitos yang kedua, kewirausahaan merupakan bakat yang dibawa seorang sejak lahir. Nah, selama ini banyak pihak yang lebih percaya bahwa kewirausahaan tidak bisa diajarkan ataupun dipelajari. Sudah sejak lama masyarakat percaya bahwa ciri-ciri kewirausahaan dalam diri seseorang merupakan bakat bawaan yang dibawa sejak lahir. Ciri-ciri ini misalnya mencakup agresivitas, berinisiatif, bersemangat, dan bersedia menanggung risiko, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan terampil dalam membangun hubungan dengan orang lain. Nah, sekarang ini kewirausahaan cenderung dianggap sebagai suatu disiplin ilmu, sehingga mematahkan mitos itu. Kewirausahaan seperti juga semua bidang ilmu lainnya memiliki model proses dan juga berbagai macam studi khusus yang memungkinkannya untuk mempelajari dan juga diajarkan. Nah, mitos yang ketiga yaitu wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru atau inventor. Pemikiran bahwa wirausahawan selalu merupakan penemu hal baru muncul karena kesalahpahaman. Memang dalam kenyataan cukup banyak penemu yang kemudian menjadi wirausahawan. Tetapi juga kenyataan menunjukkan bahwa banyak wirausahawan yang bukan penemu hal baru. Sebagai contoh, di Amerika, Ray Kroc bukanlah penemu makanan cepat saji, tetapi gagasannya yang inovatif mendorong McDonald menjadi perusahaan cepat saji yang tersebar di dunia. Di Indonesia sudah sangat lama masyarakat minum teh, tetapi gagasan inovatif untuk menjual teh dalam kemasan baru belakangan ini muncul. Sekarang ini pengertian kewirausahaan tidak saja mencakup penemu namun juga bukan penemu hal baru. Nah, mitos keempat itu wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Nah, pandangan bahwa wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial terjadi karena beberapa individu pengusaha ternyata berhasil mengembangkan perusahaan yang sukses setelah mengalami drop out dari sekolah ataupun setelah berhenti menjadi karyawan. Banyak kasus sejenis ini digelembungkan sehingga muncul pandangan yang keliru mengenai wirausahawan maupun kewirausahawan. Lembaga pendidikan dan organisasi sosial di masa lalu memang kebanyakan tidak memberikan tempat terhadap kewirausahawan.
Hal ini terjadi karena pandangannya lebih diwarnai oleh keberadaan perusahaan-perusahaan besar, sehingga pendidik bisnis cenderung lebih membahas permasalahan perusahaan ukuran besar. Nah, mitos yang kelima, wirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Banyak tulisan dalam buku maupun artikel mengenai kewirausahawan yang membuat daftar ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil. Ciri-ciri ini seringkali diperiksa sering sekali diperiksa keabsahannya, cenderung dihasilkan dari penelitian terhadap kasus-kasus tertentu, dan seringkali tidak dilakukan dengan membandingkan terhadap ciri-ciri orang yang bukan wirausahawan. Sekarang ini mulai dipahami bahwa besar sekali hambatan maupun kesulitan yang dihadapi dalam menemukan ciri-ciri kewirausahaan maupun kewirausahaan yang dapat dianggap berlaku umum. Kondisi lingkungan perusahaan maupun kewirausahaan ternyata saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga memungkinkan untuk menjumpai ciri-ciri wirausahawan yang berhasil pada situasi yang berlainan. Nah, itu saja penjelasan saya dalam materi kali ini. Selanjutnya mitos-mitos selanjutnya akan dibahas oleh pemateri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Haslinda, yakni bagian 6. Mitos ke-6. Wirausahawan hanya tertarik pada uang. Perlu diakui bahwa sebuah perusahaan membutuhkan modal atau uang agar bisa bertahan hidup. Memang benar banyak pengusaha yang gagal karena kondisi keuangan tidak sehat. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan modal atau uang belum tentu bisa mencegah kebangkrutan sebuah perusahaan. Selanjutnya, mitos yang ketujuh. Keberhasilan wirausahaan tergantung pada nasib baik atau kemujuran. Berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat memang merupakan keuntungan bagi seseorang, tetapi kemujuran baru akan terwujud apabila persiapan seseorang sesuai dengan peluang yang ia hadapi. Selanjutnya, mitos yang ke-8. Ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahawan. Seringkali dikatakan bahwa terlalu banyak perencanaan maupun evaluasi justru akan membawa masalah, yaitu membuat kita menjadi memiliki keraguan. Nah, selanjutnya, untuk mitos yang ke-9, lebih banyak wirausahawan yang gagal daripada yang berhasil. Memang benar bahwa kebanyakan wirausahawan berulang kali mengalami yang namanya kegagalan. Sebelum mampu mencapai keberhasilan, kegagalan memang memberikan banyak pelajaran kepada orang yang bersedia belajar dari pengalaman tersebut. Dan ternyata kegagalan seringkali mampu membawa seseorang pada keberhasilan. Nah, selanjutnya mitos yang terakhir, mitos yang ke-10. Wirausahawan adalah pengusaha bersifat untung-untungan. Banyak pihak yang melihat wirausahawan seakan-akan merupakan pengusaha yang perilakunya sangat untung-untungan. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa wirausahawan biasanya memiliki jenis kegiatan yang resikonya sedang ataupun resiko yang bisa dihitung. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firda Hairunisa, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian makro, di mana pendekatan makro terhadap kewirausahaan menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seorang wirausahaan. Faktor-faktor ini mencakup berbagai proses dari luar atau eksternal yang seringkali berada di luar kendali seorang wirausahaan. Dalam pandangan bersifat makro ini terdapat 3 pendekatan. Di antaranya yang pertama yaitu pendekatan lingkungan, di mana pendekatan atau cara pandang ini
terutama berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang. Faktor-faktor ini terutama berkaitan dengan keberadaan institusi, nilai-nilai masyarakat, dan adat istiadat yang secara bersama-sama membentuk suasana lingkungan sosial dan politis tertentu yang mampu memberikan pengaruh terhadap pemunculan wirausaha atau sebaliknya. Yang kedua yaitu pendekatan keuangan, di mana pendekatan ini terutama memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Sebagai pihak memang memandang kewirausahaan hanya sebagai proses mengembang atau menggandakan uang. Sementara pandangan yang lain berpendapat bahwa proses keuangan ini hanyalah salah satu segmen saja dari kegiatan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu pendekatan perpindahan, di mana cara pandang ini didasarkan pada fenomena kelompok. Dikatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong atau menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang menjadi wirausaha. Dan menurut Rostan, seseorang tidak akan terdorong untuk menjalankan suatu usaha atau menjadi wirausahawan jika mereka tidak dihambat untuk mengerjakan sesuatu ataupun terdesak untuk meninggalkan kegiatan semula sehingga akhirnya mengerjakan jenis kegiatan yang lain. Adapun terdapat 3 jenis penyebab utama yang menyebabkan sekelompok orang terdorong untuk berpindah kegiatan. Yang pertama yaitu faktor politik, di mana warna politik suatu negara yang tidak menghalalkan berkembangnya usaha bebas milik pribadi akan menghambat munculnya kegiatan wirausahaan. Yang kedua yaitu faktor budaya, di mana kelompok-kelompok sosial tertentu misalnya yang muncul karena latar belakang etnis, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya yang menjadi golongan minoritas di suatu negara, seringkali diasingkan dari bidang pekerjaan yang umum dikerjakan oleh masyarakat luas. Dan yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Perubahan kondisi perekonomian ke arah yang lebih buruk seperti resesi seringkali menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja dan melahirkan banyak penganggur. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andini Lutfiah selaku pemateri keempat. Adapun materi yang akan saya paparkan tentang pandangan mikro. Nah, pandangan mikro terutama membahas faktor-faktor yang khas dari kewirausahaan, yaitu terutama yang muncul dari dalam diri kewirausahaan sendiri. Dalam pandangan mikro terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ciri. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan ciri-ciri umum wirausahawan yang dianggap berhasil. Nah, pendekatan semacam ini berusaha mempelajari ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha, sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru, maka diharapkan akan dapat meningkatkan peluang para peniru tersebut untuk juga mencapai keberhasilan dalam menjalankan usaha. Sebagai contohnya, terdapat 4 faktor yang biasanya dianggap dalam diri kewirausahaan, seperti kreatif, memiliki keteguhan hati, dan memiliki pemahaman teknis dan yang memadai. Kemudian yang kedua, pendekatan peluang usaha. Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan. Menemukan gagasan usaha, selanjutnya mengembangkan gagasan tersebut menjadi konsep usaha, dan kemudian memanfaatkan peluang usaha merupakan bidang-bidang yang dianggap penting dalam pendekatan ini. Oleh karena itu, pendekatan ini menganggap kreativitas serta pemahaman pasar merupakan 2 aspek dasar yang penting. Kemudian yang ketiga, pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan peran penting seorang perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Rostat memandang perumusan strategi sebagai pemanfaatan berbagai elemen yang bersifat unik, seperti pasar yang unik, karyawan, produk, dan berbagai sumber yang seluruhnya unik. Elemen-elemen unik yang ini perlu didefinisikan dan kemudian dikombinasikan sehingga menjadi usaha yang efektif, yaitu dalam pengertian seperti berikut.
Seperti yang pertama, pasar yang khas. Strategi dikembangkan melalui identifikasi segmen pasar yang utama dan memahami celah ataupun ceruk yang khas yang muncul karena pengaruh segmen pasar utama dan memanfaatkan ceruk pasar yang khas tersebut dalam pengembangan usaha. Yang kedua, tenaga kerja khas. Usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan keterampilan atau bakat luar biasa yang khas dari tenaga kerja yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, produk khas. Usaha dikembangkan berlandaskan inovasi sehingga produk yang dihasilkan mampu melampaui produk yang sudah ada di pasar. Kemudian yang keempat, sumber yang khas. Berusaha memiliki sumber-sumber yang khas dalam jangka panjang seperti air, tanah, bahan baku, dan memanfaatkan sebagai tumpuan strategi. Nah, mungkin itu saja pemaparan singkat saya. Saya kembalikan ke moderator. Jangan lupa